Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Mudirul Ma'had Tahfizul Quran wal Hadis Al-Munawwar Bangko Al-Mukarram Al-Ustadz David Hermanto LC, dan yang terhormat Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran wal Hadis Al-Munawwarah, serta ukhti-ukhtina allati nan jamila wal mahira insyaallah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita dapat diberi nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Langkah yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak luput pula kita haturkan kepada baginda kita Nabiyina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tidak akan memperpanjangkan mukaddimah saja, langsung saja pada pertemuan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang satu perbuatan yang sering kali kita anggap remeh namun memiliki dampak negatif bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, yaitu adalah perbuatan ghibah, yang mana yang sering kita sebut dengan menggosip atau menggunjing. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah ada di antara kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan ghibah, sebagaimana Allah mengibaratkan ghibah seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ghibah bukan hanya berdampak buruk bagi pelaku dan korbannya, tetapi juga berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Apakah ada di antara kalian yang tahu dampak daripada ghibah? Berikut adalah dampak-dampak daripada ghibah. Yang pertama, merusak martabat orang lain. Dan yang kedua, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan yang ketiga, merusak amal ibadah. Kita capek-capek beribadah, tapi rusak hanya karena ghibah, tidak menjaga lisan kita. Dan yang terakhir, mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, menghindari ghibah bukanlah hal yang mudah, terutama di zaman sekarang. Komunikasi semakin pesat, teknologi semakin canggih. Namun, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari ghibah. Langkah yang pertama, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang langkah yang kedua, berpikir sebelum berbicara, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan yang ketiga, perbanyak istighfar dan zikir. Dan yang keempat, mencari lingkungan yang positif. Dan yang terakhir, mengingat dampak buruk daripada ghibah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk menjaga lisan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian sering-sering ghibah.
karena ghibah adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menjaga lisan kita dari perbuatan yang dilarang. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.